Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Badriah dari Prodi Perbankan Syariah kelas E. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengendalian intern, yang mana ada 4 submateri. Yang pertama, definisi dan tujuan dari pengendalian intern. Yang kedua, unsur dari pengendalian intern. Yang ketiga, tahapan-tahapan pengendalian intern. Dan yang keempat, tentang pemahaman pengendalian intern. Nah, di sini pengendalian intern merupakan suatu proses yang dijalankan oleh Dewan Komisaris dan Manajemen dan personil entitas lainnya yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian 3 tujuan yang telah ditetapkan, yang mana tujuan tersebut yakni meliputi tentang keandalan dalam pelaporan keuangan, yang kedua efektivitas dan efisien operasi, dan yang ketiga kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Nah, selain tujuan yang telah disebutkan tadi, ada unsur-unsur yang membangun tentang pengendalian intern, yang mana menurut SA Seksi 319, pertimbangan atas pengendalian intern dalam audit laporan keuangan di sini menyebutkan 5 unsur pokok pengendalian intern, yakni lingkungan pengendalian atau disebut juga dengan control environment. Dan yang kedua yakni penaksiran resiko. Terus yang ketiga yakni komunikasi dan informasi. Yang keempat aktivitas pengendalian. Dan yang kelima yakni tentang pemantauan atau monitoring. Nah, untuk lingkungan pengendalian di sini ada berbagai faktor yang membentuk lingkungan pengendalian dari suatu entitas atau perusahaan. Yang pertama, nilai integritas dan etika. Nah, yang kedua, komitmen terhadap kompetensi. Dan yang ketiga, Dewan Komisaris dan Komite Audit. Yang keempat, filosofi dan gaya operasi. Yang kelima, struktur organisasi. Dan yang keenam, pembagian wewenang dan pembebanan tanggung jawab. Serta yang ketujuh, kebijakan dan praktek sumber daya manusia. Dan yang terakhir, kesadaran pengendalian. Nah, untuk penaksiran risiko ini dilakukan dengan tujuan pelaporan keuangan adalah meliputi identifikasi, analisis, dan pengelolaan risiko entitas yang berkaitan dengan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berterima umum di Indonesia. Jadi, tujuan dari penaksiran risiko untuk pelaporan keuangan di sini yakni tentang identifikasi, analisis, dan pengelolaan risiko, yang mana di sini sudah sesuai dengan prinsip akuntansi yang sudah diterima secara umum di Indonesia. Nah, untuk yang ketiga yakni informasi dan komunikasi, di mana komunikasi di sini mencakup penyampaian informasi kepada semua personil yang terlibat dalam pelaporan keuangan tentang bagaimana aktivitas mereka berkaitan dengan pekerjaan orang lain, baik yang berada di dalam maupun di luar organisasi. Nah, komunikasi ini mencakup sistem pelaporan penyimpangan kepada pihak yang lebih tinggi dalam entitas atau perusahaan. Yang keempat, tentang aktivitas pengendalian. Nah, aktivitas pengendalian di sini yakni kebijakan dan prosedur yang dibuat untuk memberikan keyakinan bahwa petunjuk yang dibuat oleh manajemen itu dilaksanakan secara sesuai dengan apa yang telah ditetapkan. Nah, kebijakan dan prosedur di sini memberikan keyakinan bahwa tindakan yang telah diperlukan dilaksanakan untuk mengurangi risiko dan pencapaian tujuan entitas. Nah, yang terakhir yakni pemantauan atau monitoring. Nah, pemantauan di sini merupakan proses penilaian kualitas kinerja pengendalian intern sepanjang waktu. Nah, pemantauan ini dilaksanakan oleh personil yang semestinya melakukan pekerjaan tersebut, baik pada tahap desain maupun pengoperasian pengendalian, pada waktu yang tepat untuk menentukan apakah pengendalian intern beroperasi sebagaimana yang diharapkan.
dan untuk menentukan apakah pengendalian intern di sini telah memerlukan perubahan karena terjadinya perubahan keadaan. Nah, sekian dari saya. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh anggota kelompok 4. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya EF Abdul Fattah, Prodi PBS kelas E. Di sini saya akan menjelaskan tentang poin C, yaitu tahapan penerapan sistem pengendalian internal. Penerapan sistem pengendalian internal perusahaan dilakukan dengan melalui beberapa tahapan. Yang pertama yaitu tahapan pemahaman. Pemahaman terhadap kerangka konseptual dan operasional sistem pengendalian internal perusahaan diberikan kepada seluruh insan perusahaan melalui kegiatan sosialisasi sistem pengendalian internal perusahaan secara lebih mendalam oleh satuan pengawas internal. Yang kedua yaitu tahap pemetaan. Pemetaan dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui yaitu ada beberapa. Yang pertama, perusahaan telah memiliki peraturan atau kebijakan yang melandasi unsur-unsur yang hendak dibangun. Yang kedua yaitu perusahaan telah memiliki standar operating procedure atau pedoman untuk menyelenggarakan peraturan tersebut. Yang ketiga, dalam SOP atau pedoman dimaksud telah sesuai dengan peraturan yang ada dan atau yang akan dibangun dalam perusahaan, telah melaksanakan SOP tersebut dan mendokumentasikannya secara memadai. Pemetaan dapat dilakukan oleh pihak eksternal, tetapi sebaiknya dilaksanakan oleh pihak internal agar dapat menemukan saran atau solusi yang lebih tepat. Yang ketiga yaitu tahap perbaikan atau pembangunan infrastruktur. Langkah-langkah memperbaiki atau membangun infrastruktur pengendalian meliputi beberapa sebagai berikut, yaitu yang pertama, jika infrastruktur atau kebijakan dan pedoman pengendalian internal sub kriteria pengendalian internal sudah ada atau tersedia, namun masih terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan di atasnya, maka perlu dilakukan perbaikan atas hal-hal yang belum sesuai tersebut. Yang kedua yaitu jika infrastruktur atau kebijakan dan pedoman pengendalian internal sub kriteria pengendalian internal sudah ada, namun belum memiliki atau dijabarkan ke dalam prosedur kegiatan baku atau SOP untuk dapat menerapkannya, maka langkah selanjutnya adalah menyusun SOP yang diperlukan. Yang ketiga, jika infrastruktur pengendalian internal sub kriteria pengendalian internal sudah ada, demikian pula SOP-nya, namun SOP dimaksud masih belum sesuai dengan peraturan yang ada dan atau yang akan dibangun, perlu dilakukan perbaikan atas SOP tersebut. Yang keempat, jika infrastruktur pengendalian internal sub kriteria pengendalian internal sama sekali belum ada, maka perlu dibuat kebijakan dan pedoman tersebut dengan mengacu pada teori, kriteria dan indikator pengendalian terkait serta peraturan perundang-undangan terkait. Yang kelima, jika infrastruktur pengendalian internal subkriteria pengendalian internal sudah ada atau tersedia dan sudah dilaksanakan, namun belum ada prosedur pelaporan ataupun pemantauannya, langkah berikutnya membangun sistem pelaporan dan pemantauannya. Yang keempat yaitu tahap implementasi. Tahap implementasi sistem pengendalian internal perusahaan adalah
tahap di mana infrastruktur yang diperbaiki atau dibangun dengan instrumen-instrumen yang direncanakan untuk dilaksanakan oleh pemimpin dan para pegawai. Yang terakhir atau yang kelima yaitu tahap pemantauan. Tahap pemantauan adalah tahap di mana pimpinan dan para pegawai memantau pelaksanaan penyelenggaraan sistem pengendalian internal perusahaan. Pemantauan dilakukan baik oleh pihak internal maupun pihak eksternal. Tujuan pemantauan adalah untuk dapat mengetahui apakah pengendalian internal telah diterapkan sesuai dengan rancangan, apakah terdapat kendala-kendala yang dihadapi oleh perusahaan dalam penerapannya, dan apakah terdapat perubahan-perubahan kondisi yang memungkinkan perlunya perubahan atas pengendalian yang diterapkan saat ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Rila Nadia Santoso. Di sini saya akan menjelaskan materi yang telah dipaparkan oleh rekan saya, yaitu yang D, tentang pemahaman terhadap pengendalian intern. Secara umum, auditor itu perlu memperoleh pemahaman tentang pengendalian intern kliennya untuk perencanaan auditnya. Secara khusus, pemahaman auditor tentang pengendalian intern yang berkaitan dengan suatu asersi itu adalah untuk digunakan dalam kegiatan berikut. Nah, yang pertama itu adalah kemungkinan dapat atau tidaknya audit dilaksanakan. Salah saji material potensial dapat terjadi, dan yang ketiga itu ada risiko deteksi, dan yang keempat itu ada perancangan pengujian substantif. Nah, sebagai contoh dalam memeriksa asersi keberadaan kas, auditor itu perlu memperoleh pemahaman tentang pengendalian intern terhadap asersi tersebut. Jika dari hasil pemahaman dan pengujian efektivitas pengendalian intern auditor menemukan adanya kelemahan-kelemahan di dalamnya, auditor itu akan bertanggung jawab untuk memberitahukan penemuannya tersebut kepada manajemen. Nah, atas dasar informasi tersebut, manajemen dapat memperbaiki pengendalian internnya jika manfaat yang diperoleh lebih besar dari biaya yang dikorbankan. Nah, pemahaman atas pengendalian intern itu dibagi menjadi 6. Yang pertama, yang A, itu adalah pemahaman atas pengendalian intern, dan yang B, pemahaman atas lingkungan pengendalian, yang C, pemahaman atas penafsiran waktu, dan yang D itu pemahaman atas informasi dan komunikasi, dan yang E pemahaman atas aktivitas pengendalian, dan yang F itu pemahaman atas pemantauan. Yang kedua, pengujian pengendalian. Dalam memenuhi standar auditing kedua, perlu dibedakan antara prosedur pemahaman atas pengendalian intern dan pengujian pengendalian. Dalam melaksanakan prosedur pemahaman pengendalian intern itu dengan cara mengumpulkan informasi tentang desain pengendalian intern dan informasi apakah desain tersebut dilaksanakan. Di samping itu, pelaksanaan standar juga mengharuskan auditor melakukan pengujian terhadap efektivitas pengendalian intern dalam mencapai tujuan tertentu yang telah ditetapkan. Nah, pengujian ini disebut dengan istilah pengujian kepatuhan atau sering disebut dengan pengujian pengendalian. Dan pemahaman atas pengendalian intern itu ada A, pemahaman atas pengendalian intern, yang B itu pemahaman atas lingkungan pengendalian, yang C pemahaman atas penaksiran risiko, dan yang D itu pemahaman atas informasi dan komunikasi, yang E pemahaman atas aktivitas pengendalian, dan yang F itu pemahaman atas pemantauan. Yang kedua itu ada pengujian pengendalian.
Dalam memenuhi standar auditing kedua, perlu dibedakan antara prosedur pemahaman atas pengendalian intern dan pengujian pengendalian. Dalam melaksanakan prosedur pemahaman pengendalian intern dengan cara mengumpulkan informasi tentang desain pengendalian, tentang desain pengendalian intern dan informasi apakah desain tersebut dilaksanakan. Di samping itu, pelaksanaan standar juga mengharuskan auditor melakukan pengujian terhadap efektivitas pengendalian intern dalam mencapai tujuan tertentu yang telah ditetapkan. Pengujian ini disebut dengan istilah pengujian kepatuhan atau sering disebut dengan pengujian pengendalian. Jadi itu sekian dari saya, penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.